toharo, ya, bab toharo. Jadi fikih ibadah itu ada toharo. Yang paling pertama, semua kitab ulama Muslim pertama kali dibahas dalam kitab fikih itu yang pertama adalah toharo. Ya, jadi bab toharo adalah bab yang paling pertama dibahas. Kenapa kok bab toharo itu paling pertama dibahas? Ada yang tahu? Karena wajib. Selain itu apa? Bersuci. Apalagi? Nah, sebenarnya kita lihat ya, di situ ada yang pertama pengertian dan urgensi. Tahu urgensi? Urgen. Kalau bahasanya urgen itu diartikan darurat. Dalam bahasa Arab, darurat itu disebut dengan keharusan. Ya, apa namanya? Keharusan. Jadi nggak boleh enggak, harus, mesti, kudu. Makanya di situ Pak Syarul yang pertama pengertian dan urgensi, makna toharo secara bahasa dan istilah serta urgensinya dalam Islam. Kemudian nanti yang kedua akan Pak Syarul bahas juga tentang syarat wajib toharo. Jadi kalau kita toharo itu ada syarat-syarat wajibnya. Siapa yang bisa melakukan toharo atau harus melakukan toharo, ada juga yang tidak diwajibkan untuk melakukan toharo, tetapi dibantu oleh orang lain itu bisa, gitu ya. Itu berkaitan dengan syarat wajib. Kemudian ada juga cara-cara toharo. Jadi untuk toharo itu ada banyak caranya, tapi nanti Pak Syahrul akan menjelaskan yang biasa dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i, ya. Jadi yang dipakai di Indonesia kebanyakan, ya, mayoritas itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kita wudhu, kita sholat menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Makanya nanti yang akan Pak Syahrul sampaikan berkaitannya juga dengan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir itu ada jenis-jenis air. Oke, ya, lanjut. Pertama, toharo. At-toharo, ya, at-toharo. Dalam bahasa artinya bersih dari kotoran dan najis yang terlihat dan tidak terlihat. Itu secara bahasa. At-toharo, suci, bersih. Ya. Misalnya baju kalian yang kalian pakai tadi pagi, ketika kalian pakai, bersih nggak? Bersih kan? Ada kotoran yang kalian lihat, baik yang nggak terlihat maupun nggak terlihat kan? Nah, itu bersih secara umum, secara bahasa disebutnya toharo. Ya. Kemudian ya, itu. Oke. Nah, ini ya, itu secara umum, makanya disebut secara bahasa. Jadi pembahasan secara umum toharo bersih, baik itu dari kotoran yang terlihat atau najis yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Atau misalnya sekarang kamu melihat di samping kanan kiri kamu, depan belakang kamu ada kotoran enggak? Kotoran najis ada enggak? Enggak ada. Kalau ada mah di situ ada ini, ya kan? Nah, maka secara umum itu disebut dengan bersih, toharo itu secara umum. Tapi secara istilah, menurut syariat Islam, toharo itu beda maknanya. Apa? Bersih dari najis hakiki. Apa itu najis hakiki? Najis yang tampak, yang kelihatan, yang disebut dengan khabath.
Itu khobar. Nah tuh, khobar. Makanya ketika kalian masuk ke kamar mandi, doanya apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khaba'ith itu jamak dari khabar. Atau kotoran-kotoran yang tampak. Karena ada riwayat yang mengatakan kalau ada orang buang air di kamar mandi, dia lupa baca doanya sebelum masuk. Ketika buang air, itu seakan-akan yang dikeluarkan ketika dia buang air itu dipepelin ke seluruh badannya. Tuh. Jadi seakan-akan yang dia keluarkan dari tubuhnya itu dipepelin ke badannya sama jin, sama syaitannya yang ada di kamar mandi itu. Makanya kita disuruh doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, supaya kita terlindung dari yang namanya najis hakiki tersebut. Itu seperti air seni ataupun feses ataupun nya itu disebut dengan khobar. Kelihatan bentuknya, kelihatan warnanya, ukurannya, ya, jenisnya gimana itu kelihatan, disebut dengan khobar. Darah kotor kan, najis. Nah itu juga termasuk daripada khobar itu. Nah makna istilahnya gitu. Kemudian dari najis hukmi, najis hukmi disebut dengan hadas. Hadas itu baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah nanti ngebalasnya bisa masuk ke wudu, bisa masuk ke ghusl atau mandi wajib, bisa masuk ke tayamum. Inilah dari toharo ini masuknya ke sana. Ya, itu secara istilah dan secara hukmi. Ya, dari secara istilah dan bahasa toharo. Makanya, nah perlu kalian perhatikan berkaitan dengan makna ini. Berkaitan dengan makna ini, maka ketika orang yang sedang tidak berwudu, dia mau baca Quran, dia mau megang Quran, masuk ke toharoh secara istilah enggak? Masuk enggak? Dia nggak wudu, tapi mau baca Quran, mau megang Quran, masuk nggak ke istilah bersih dari najis hakiki khobar dan najis hukmi atau ada? Masuk nggak? Enggak, berarti dia belum toharo. Makanya para ulama memerintahkan kita untuk berwudu sebelum kita megang Al-Quran, sebelum kita baca Al-Quran. Tuh, karena dalilnya juga jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak sebaiknya memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah melakukan toharo. Gitu, ya, bisa dipahami sekarang makna toharo. Nah, di lain hal juga, ketika itu untuk putra dan putri, laki perempuan, ada lagi yang perempuan misalnya dalam keadaan haid, dalam keadaan berhalangan. Di sini juga pertanyaannya, apakah ketika dia haid masuk ke istilah toharo? Nah, makanya para ulama juga melarang perempuan untuk memegang Al-Quran. Nggak boleh baca Al-Quran.
Begitu juga masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola. Nah, itulah kenapa, karena yang digarisbawahi itu adalah hadas. Oke, misalnya yang perempuan. Oke, misalnya yang perempuan udah suci Pak, udah nggak ada darah haidnya, tapi belum mandi wajib. Dia bersih dari khobar, tapi belum bersih dari hadas. Toharoh itu harus dua, bersih dari khobar, bersih dari hadas. Kalau cuma salah satu, maka belum disebut toharoh. Bisa dipahami? Nah, disinilah makanya ulama terlebih dari mazhab Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam memberikan istinbat hukum, mengeluarkan hukum berkenaan dengan toharoh ini. Makanya syaratnya dua, ada bersih dari khobar, ada bersih dari hadas. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu maknanya, kita masuk ke urgensi ya, urgensi toharoh dalam Islam. Urgensi toharoh dalam Islam itu berasal dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa bersuci. Ngapain bersuci? Untuk selalu dia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari khobar dan suci dari hadas. Tuh. Kemudian ayat berikutnya juga, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini pujian Allah. Ya, ini Allah memuji orang-orang di dalam surat At-Taubah ayat 108 berkenaan dengan ayat tentang pembangunan masjid. Pembangunan masjid yang didasarkan dengan takwa dan iman kepada Allah Ta'ala, bahwasanya di dalam masjid itu nanti pasti ada orang-orang yang ngapain? Rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Pasti banyak orang-orang yang suka untuk melakukan toharoh, untuk ibadah, biar bersih dari khobar dan hadas. Makanya di sini Allah puji dengan, dan Allah menyukai orang-orang yang bertoharoh, bersuci. Ya, ini urgensinya. Berarti orang yang melakukan toharoh bukan hanya bersih secara tampilan aja, tapi Allah juga senang, Allah juga suka. Makanya kita harus berpenampilan yang bersih. Mandinya pagi dan sore. Jangan mandinya cuma seminggu sekali. Tahu ya? Kalau tahu Allah nggak suka, karena dia nggak bersih. Kan bau termasuk daripada khobar. Tuh, bau termasuk daripada khobar. Kenapa? Karena dia membuat orang lain tidak nyaman, nggak bagus. Ya. Kemudian selanjutnya, salah nih, salah harokat, sorry. Miftahus sholat, hadis Nabi Muhammad SAW. Miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat apa? Bersuci. Kamu punya rumah sebagus apapun, kalau kuncinya nggak punya, bisa dipakai ke rumah? Bisa masuk nggak? Enggak. Begitu juga sholat. Ketika kalian sholat,
wudhunya nggak bagus, wudhunya nggak benar, maka kalian otomatis sholatnya yang sia-sia. Sayang-sayang, cuma capek gerakannya doang. Ya, sayang iya. Makanya kita harus perbaharui lagi, perbagus lagi wudhunya. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Dalam sholat ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika kita takbir itu haram segala sesuatu. Makan haram, minum haram, ngobrol haram, bercanda haram, ya, nengok-nengok pun juga haram. Ini Nabi yang ngomong ya, bukan Pak Syahrul yang ngomong. Wa tahrimuha at-takbir. Jadi diharamkan segala sesuatu ketika kita sudah takbir Allah Akbar. Ya, dia enggak mau bernapas lah. Kan bernapas jadi sebuah keharusan. Nah, seperti halnya wudhu. Wudhu juga menjadi sebuah keharusan. Ya udah. Kalau ngomong kan bisa nanti. Sekarang kalau nafas bisa nggak nanti? Benar, bisa. Oke, kita coba azam. Tuh, giliran disuruh coba nggak apa? Kan pendapat atau hipotesa itu harus dibuktikan agar menjadi tesis. Ya, pendapat harus dibuktikan dengan fakta sehingga menjadi pendapat yang bagus. Nah, makanya karena bernapas itu sebuah keharusan sama seperti wudhu, ya udah nggak ada masalah nih. Tapi kalau ngobrol, makan, minum kan kita bisa, jangan, ya. Makanya haram melakukan segala sesuatunya kecuali gerakan-gerakan dalam sholat, bacaan dalam sholat. Nah, setelah diharamkan ketika baca takbir, ada pointinya lagi, wa tahliluha at-taslim, dan menghalalkannya kembali semua yang haram tadi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah jadi halal lagi. Yang tadinya makan haram jadi halal. Kalau udah sholat selesai. Nah, nih apa? Kalau kita nggak salam otomatis belum selesai. Karena salam harus diucapkan. Takbir Allahu Akbar harus diucapkan. Pakai apa kalau ngucapin? Mulut, bukan pakai hati. Begitu juga dengan salam, pakai mulut, bukan pakai hati, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya lagi, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian atau bagian dari keimanan. Nah, ada yang bilang, ada pendapat ulama mengatakan iman di sini adalah sholat. Makanya bersuci itu wajib, harus, mesti wudhu sebelum melaksanakan sholat karena dia bagian, ya. Tuh, nah ini makanya sangat urgent toharoh dalam Islam, ya, karena semuanya berkaitan dengan ibadah kita semua. Oke, baik, selanjutnya